Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah hebat, madrasah bermartabat. Pada video kali ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana cara membuat soal atau penilaian pembelajaran berorientasi HOTS atau HOTS, High Order Thinking Skill, dalam proses kognitif atau dimensi proses kognitif. HOTS ini berada pada level ketiga atau level penalaran, mulai dari menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Jadi dimensi proses kognitif itu ada 3, dari LOTS, MOTS, dan HOTS ya. Jadi dimensi yang HOTS ini berada pada level yang ketiga. Untuk level kognitif soal juga ada 3 tadi. Untuk level yang pertama itu sekedar atau dari sisi pengetahuan dan pemahaman saja. Jadi karakteristik soalnya dia hanya mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Dan untuk level 2 atau L2 dia sudah mengaplikasikan atau aplikasi menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedur. Kemudian untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau situasi lain. Yang ketiga yaitu level yang ketiga, level penalaran, yaitu menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan, memprediksi, dan refleksi, kemudian menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah. Itu karakteristik soal. Jadi ini perlu kita ketahui, sehingga setelah kita tahu, kita bisa mengetahui soal tersebut masuk dalam kategori HOTS, MOTS, atau LOTS, seperti itu. Yang selanjutnya, ciri-ciri soal HOTS, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi peserta didik dibawa untuk berpikir lebih keras bagaimana caranya menjawab atau menelaah daripada soal-soal HOTS yang dibuat. Kemudian ciri yang kedua, soal HOTS itu berbasis permasalahan kontekstual. Itu ciri-ciri soal HOTS. Langkah-langkahnya untuk menyusun soal HOTS, yang pertama kita membuat kisi-kisi dulu. Membuat kisi-kisi, kemudian menentukan indikator pada level kognitif yang ketiga atau penalaran ya. Jadi kalau untuk soal HOTS itu indikatornya berada pada level yang ketiga. Kemudian memilih stimulus atau rangsangan yang menarik dalam soal tersebut. Jadi ada stimulus berupa gambar atau berupa tabel dan lain-lainnya sebagai stimulus. Kemudian menulis butir soal pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi. Kemudian membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Jadi itu langkah-langkahnya, mulai dari kisi-kisi. Nanti contoh kisi-kisi akan saya share di kolom deskripsi berikut contoh kartu soalnya. Jadi ini untuk contoh kisi-kisi penulisan soal, mulai dari KD, IPK, materi pokok, indikator soal, level, bentuk soal, dan nomor soal. Untuk sebagai contoh KD 3.1 yaitu menerapkan ketentuan zakat fitrah. Indikatornya yaitu menjelaskan pengertian zakat fitrah. Kemudian untuk materi pokoknya yaitu zakat fitrah. Dan indikator soal, nanti indikator soal ini gambaran yang akan kita buat di kartu soal. Jadi disajikan gambar orang yang sedang memberi, kemudian nanti siswa menganalisa gambar yang berkaitan dengan zakat fitrah. Ini kenapa saya kasih tanda biru, disajikan gambar ini adalah ciri dari stimulus atau rangsangan daripada soal. Dan dikasih tanda merah. Jadi antara KD, indikator, materi pokok, dan indikator soal itu memuat materi yang terintegrasi, artinya sama.
dari materi pokok, kemudian ke indikator, dan dalam KD itu masuk ke dalam indikator soal. Jadi ketika soal tersebut masuk dalam kategori penalaran, setelah kita kasih stimulus, siswa tentunya mengamati gambar tersebut. Jadi levelnya itu berada pada L3 atau level penalaran. Kalau L2 tadi, L1 itu pengetahuan, yang kedua itu aplikasi, yang ketiga yaitu penalaran. Bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soal, ini soal nomor 1. Dan ini adalah contoh kartu soal. Ini contoh kartu soal untuk mata pelajaran fikih. Kita masukkan KD-nya, materinya, kemudian nomor soal, kunci jawaban, levelnya, dan rumusan butir soal. Di rumusan butir soal sudah bisa dimasukkan di sini, yang kemudian nanti kita tinggal dipindahkan ke soal yang akan diberikan kepada siswa. Jadi ini gambaran secara umum mulai dari kisi-kisi sampai membuat kartu soal, dan kemudian nanti bisa disampaikan kepada siswa dalam bentuk soal pilihan ganda. Di ruang lingkup penilaian yang perlu kita ingat, penilaian dari sisi sikap itu observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Untuk penilaian pengetahuan itu bisa tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Dan untuk keterampilan, penilaian keterampilan itu melalui kinerja, proyek, dan portofolio. Mungkin hanya ini pada video yang saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Salam madrasah hebat, madrasah bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.